merugikan negara. Realisasi dana BOS SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung resmi dilaporkan atau Dumas ke Polda Provinsi Lampung. Pada tanggal 19 Januari tahun 2024 Kapolda Lampung, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus, telah melimpahkan surat pengaduan ke Kapolresta Bandar Lampung, dengan nomor B-226-1 Romawi, _2024-Subdit 3 Reskrimsus. Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun atau disingkat dengan LP Nasdem Provinsi Lampung, telah membuat surat pengaduan ke Kapolda Lampung, dengan nomor 10-DPW-penghubung LP Nasdem, _1 Romawi _2024, tanggal 15 Januari tahun 2024. Dugaan tipikor realisasi BOS tahun anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023, SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung. Menurut Bidang Penindakan dan Pelaporan, Bustomi Marzuki Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun, atau disingkat dengan LP Nasdem, dugaan tipikor yang dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah, yaitu terkait penyerapan penggunaan realisasi anggaran yang bersumber dari negara yaitu BOS di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung, periode Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2023. Ada beberapa kegiatan atau item-item perbelanjaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tipikor tentang adanya perbuatan curang, manipulasi data dalam pengelolaan anggaran BOS, hingga berpotensi negara dirugikan ratusan juta rupiah. Bustomi menjelaskan, adapun isi pengaduan yang telah kami sampaikan ke Kapolda Provinsi Lampung yaitu, berkaitan dengan dugaan tipikor dalam realisasi seperti, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia, penerimaan siswa didik baru, pengembangan perpustakaan. Melihat fakta-fakta di lapangan banyak yang janggal, dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran BOS, dari beberapa item-item belanja kegiatan diduga direkayasa, dan seolah-olah sesuai pemanfaatannya. Bahkan terindikasi markup anggaran di tahun anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023, dalam realisasi anggaran BOS yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung, dan diduga sarang KKN hingga terindikasi negara dirugikan ratusan juta rupiah. Sampai ke Sekolah SMA 2 Bandar Lampung dengan tim. Sesampai di sini, ngisi buku tamu, tujuannya apa? Kita di sini mau menanyakan tentang penggunaan dana BOS. Ternyata kepala sekolahnya tidak mau ditemui, dialihkan dengan Wakahumas juga tidak nongol. Jadi dari hal ini kami dari tim bahwa melihat fakta-fakta di lapangan yang janggal, sehingga kami menduga ada ketidaksesuai penggunaan anggaran BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan, di mana dalam pengalokasian anggaran BOS dan beberapa item-item tersebut, kegiatan diduga dimanipulasi, direkayasa, dan seolah-olah sesuai dengan laporan, pertanggungjawaban, bahkan terindikasi markup anggaran. Ya, kenapa? Ini tidak ada mau menemui kecurigaan kami, merasa bahwa dari penjelasan ya, dari poin 1 sampai poin 5 tahun 2022-2023 dalam relasi anggaran BOS yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara SMA 2 Kota Bandar Lampung diduga sarang KKN hingga terindikasi
negara dirugikan ratusan juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Agus Zela beserta rekan Bustomi Marzuki melakukan penelitian secara teratur, terperinci dan tersistematis di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, bahwa pada hari ini tanggal 29 sekolah-sekolah tidak mau menemui tim dari LP Nasdem beserta bendahara humas pun tidak mau menemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskannya bahwa kepala sekolah dan bendahara sekolah hingga saat ini sangat tertutup dalam penggunaan anggaran yang diterimanya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar dan dikategorikan telah mengkangkangi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu menimbang huruf A, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Huruf B, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Huruf C, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Huruf D, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat, dan sebagaimana dijerat dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Diketahui sebelumnya sudah mengunjungi sekolah SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung untuk melihat langsung sebagaimana peruntukan anggaran yang telah dilaporkan oleh kepala sekolah. Akan tetapi pihak sekolah tidak dapat menjelaskan dan memberikan keterangan dengan baik sebagaimana isi dan atau amanah undang-undang dalam penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN tersebut. Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun, atau disingkat dengan LP Nasdem Provinsi Lampung, selalu fokus melakukan penelitian secara teratur, terperinci dan tersistematis dalam pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari APBN, APBD supaya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Dan hal tersebut juga dijalankan sebagaimana isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bustomi Marzuki menambahkan, harapannya Kapolresta Kota Bandar Lampung segera melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta deteksi dini dan turun langsung ke sekolah SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung untuk melakukan penelitian agar tidak ada barang bukti yang hilang, sehingga dapat mempermudah penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan tipikor yang telah disampaikan, sebagaimana isi pelimpahan surat pengaduan dari Kapolda Lampung melalui Direskrimsus Bapak Doni Aref Pratomo SIK, MH, selaku Komisaris Besar Polisi di Polda Provinsi Lampung, ke Kapolresta Bandar Lampung. Jelasnya,